Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Utasam Waterproofing. Channel yang khusus membahas tentang masalah bocor, baik itu pada dak beton, pada dinding, pada atap, maupun pada kubah dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kali ini apa ya sih yang akan kita bahas? Kali ini kita berfokus pada masalah kubah masjid yang bocor atau kubah beton yang bocor. Nah, judul kali ini apa? Judul kali ini kubah masjid bocor saat hujan. Nah, jangan asal tambal. Ini cara yang benar dan tahan lama. Itu ya teman-teman judulnya ya. Jadi kubah masjid bocor saat hujan memang bikin panik yang pasti ya. Karena air mulai menetes ke plafon, cat mulai mengelupas, bahkan karpet masjid ini biasanya jadi basah. Nah, banyak pengurus masjid langsung ambil solusi cepat ditambal seadanya. Itu ya teman-teman ya. Padahal asal tambal justru bikin bocor makin parah dalam beberapa bulan ke depan. Jadi gitu ya, jangan asal tempel aja gitu ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kubah masjid bocor yang benar dan tahan lama? Nah, ini pertanyaan yang pasti. Pertanyaannya, kenapa kubah masjid masih bocor gitu ya? Bisa atau bisa bocor? Sebelum memperbaiki, kita harus tahu penyebabnya dulu teman-teman ya. Jadi beberapa faktor umum antara lain biasanya yang pertama, letak rambut pada permukaan kubah. Nah, ini perubahan cuaca, panas, dan hujan bisa menyebabkan material yang memuai dan menyusut teman-teman. Jadi lama-kelamaan muncul retakan halus yang menjadi jalur masuk air gitu ya teman-teman ya. Yang kedua apa? Yang kedua, sambungan panel tidak rapat. Nah, pada kubah masjid berbahan enamel atau galvalum atau GRC, titik sambungan adalah area paling rawan bocor itu ya, titik sambungan gitu ya. Yang ketiga, ini waterproofing sudah aus atau sudah termakan usia teman-teman. Jadi lapisan pelindung anti air ini biasanya hanya bertahan beberapa tahun ya. Mulai hitungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun itu ya teman-teman ya. Jika tidak dirawat, air akan merembes perlahan teman-teman karena aus tadi. Jadi sudah berkurang gitu ya teman-teman ya. Yang keempat, ini biasanya kesalahan metode tambal. Menggunakan semen biasa atau sealant murahan tanpa sistem waterproofing yang tepat hanya solusi sementara gitu teman-teman ya. Jadi bocor akan kembali lagi dan kembali lagi. Yang bikin masih jadi kuning plafonnya, jadi hitam, karpet basah, dan yang pasti bikin jamaah tidak nyaman atau mengurangi kenyamanan setidaknya teman-teman ya. Nah, begitu. Apa sih bahaya jika kubah masjid bocor dibiarkan? Nah, yang pasti jangan anggap remeh teman-teman ya kebocoran kubah. Dampaknya bisa serius. Yang pertama, plafon rusak dan atau lapuk, nah pasti ya. Yang kedua, struktur rangka berkarat. Yang ketiga, cat bagian dalam mengelupas. Nah, biaya perbaikan membengkak. Dan yang kelima, kenyamanan jamaah terganggu seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Semakin lama dibiarkan, maka semakin mahal perbaikannya. Cara mengatasi kubah masjid bocor yang benar dan tahan lama bagaimana sih? Nah, berikut langkah-langkah profesional yang direkomendasikan. Yang pertama, infeksi titik bocor secara menyeluruh. Jangan hanya perbaiki titik yang terlihat basah di dalam. Sumber bocor bisa berbeda-beda dari lokasi tetesan air. Jadi berjarak tidak hanya di titik tapi bisa berjarak 1 meter sampai 2 meter teman-teman ya. Yang kedua, bersihkan permukaan kubah. Nah, ini kotoran lumut, debu harus dibersihkan agar material waterproofing bisa menempel maksimal. Yang ketiga apa? Tutup retakan dengan sealant khusus teman-teman. Nah, gitu ya. Gunakan sealant elastis berbahan poliuretan atau batil rubber, bukan semen biasa teman-teman ya. Nah, yang keempat, aplikasikan sistem waterproofing menyeluruh. Jadi tidak hanya pada sepatu yang bocor, akan tapi menyeluruh seluruh kubah gitu ya. Karena kita nggak tahu di mana letak bocor tersebut. Gunakan coating waterproof elastomeric atau membran khusus kubah agar seluruh permukaan terlindungi, bukan hanya titik bocor. Nah, yang kelima apa? Yang kelima, uji siram setelah aplikasi. Pastikan dilakukan tes genangan atau penyiraman untuk memastikan tidak ada kebocoran yang tersisa. Jangan asal murah, utamakan sistem yang tepat teman-teman ya. Perbaiki kubah masjid bukan sekedar tambal menambal, yang dibutuhkan adalah sistem waterproofing yang tepat, aplikator berpengalaman, dan material yang berkualitas. Nah, yang dibutuhkan apa tadi? 3 ya teman-teman ya. Sistem waterproofing yang tepat, aplikator yang berpengalaman, dan yang ketiga material berkualitas. Kalau dilakukan dengan benar, perlindungan bisa tahan bertahun-tahun dan lebih hemat biaya jangka panjangnya, gitu teman-teman ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kubah masjid bocor saat hujan memang masalah serius, tapi
solusi terbaik bukan tambal cepat, melainkan perbaikan sistem dan menyeluruh. Jangan tunggu sampai kerusakan makin parah ya teman-teman ya. Perbaiki dengan metode yang benar agar hasilnya awet dan masjid tetap nyaman untuk beribadah. Nah, solusi yang kami tawarkan apa? Nah, setelah permasalahan di atas kita jabarkan, solusinya apa? Solusinya waterproofing menggunakan aspal emulsion atau aspal cair, itu teman-teman ya. Nah, yang untuk aplikator yang berpengalaman, nah itu dia. Nah, jika teman-teman bekerja sama dengan kami sama waterproofing, ini ada harga khusus untuk kubah masjid, itu teman-teman ya. Karena ini merupakan tempat ibadah, nanti ada harga khusus untuk teman-teman semua. Nah, gitu teman-teman ya. Selain kami bekerja juga sedikit beramal lah gitu ya teman. Yang pasti kami tidak akan mematok tarif sesuai yang sudah seperti biasa kepada teman-teman yang bukan untuk ibadah atau untuk umat gitu ya teman ya. Nah, apa sih kelebihan waterproofing kami? Nah, di sini waterproofing kami menggunakan aspal emulsion atau aspal cair. Ini kelebihannya sangat meresap. Nah, karena kan berbahan basisnya cair ya teman-teman. Jadi aspal ini akan meresap. Nah, meresap ke dalam tadi permukaan beton atau GRC atau yang bahan-bahan yang lain, ini akan pasti akan lebih meresap itu ya. Nah, dan meresap akan jadi waterproofing itu menjadi tahan lama itu teman-teman ya. Nah, menggunakan material aspal cair itu tadi sudah terbukti baik pada dak beton nih, pada kubah masjid, pada dinding luar, pada atap ataupun apapun itu yang berbahan beton, insya Allah aspal cair ini mampu menjadi waterproofing solusi terakhir itu. Udah banyak kami buktikan. Bukan hanya di kubah masjid teman-teman, akan tetapi ya itu di tempat banyak sekali media yang terbantu, bocor pun akhirnya udah mudah teratasi. Nah, di sini ada pertanyaan, ada garansi nggak sih kalau kubah masjid kalian bocor? Pastinya setiap pekerjaan sama waterproofing itu nanti ada garansinya teman-teman. Jadi tidak perlu takut atau tidak perlu ragu. Nah, langsung saja hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 gitu teman ya. Nah, biasanya kan di atap kubah itu nanti ada namanya leher kubah ya. Itu biasanya berupa dak beton biasanya melingkar. Nah, itu nanti di dak itu nanti akan kami injeksi betonnya. Jadi ada bonus dan tidak ada biaya tambahan. Nanti kita pastikan letaknya di mana sebelum aplikasi. Kita cek dulu nih kubahnya itu letaknya di mana. Nanti setelah itu kita biasanya gerinda teman-teman, kita gerinda, kita kupas sedikit, baru kita tempel lagi dengan sealant khusus tetap menggunakan aspal itu tadi, yaitu kita tempel yang letak rambut, kita pastikan tidak ada kebocoran. Nah, setelah kita pastikan rata, kita cat yang lama itu kita kupas dengan cara digrinding atau kita gerinda, kita celotok cat yang lama. Setelah itu kemudian baru kita semprot dengan namanya aspal emulsion atau aspal cair. Nah, ini tidak hanya satu layer, biasanya ada beberapa kali atau beberapa lapis, atau disebutnya di kami itu berapa layer, bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali layer, yang pasti akan menutup sempurna celah-celah yang kubah masjid yang bocor, insya Allah teman-teman ya. Jadi nanti masjidnya tidak bocor, kubahnya jadi bagus, jadi kuat tahan lama, dan yang pasti jamaah masjid ini kan jadi nyaman ya. Begitu untuk sholat beribadah kan masjidnya bersih, kan menambah kekhusyuan, minimal beliau-beliau ini yang beribadah nyaman, jadi tambah khusyuk gitu teman-teman ya. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan jangan ragu untuk konsultasi dengan kami di nomor tadi ya teman-teman ya, 0821 3435 8787. Nah, ini ada pertanyaan mungkin, Sam Waterproofing ini melayani pekerjaan waterproofing di mana aja ini kan maksudnya gitu ya. Ini Sam Waterproofing melayani pekerjaan seluruh Indonesia. Tidak hanya sebatas di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Kami bahkan pernah mengerjakan di Pulau Dewata, Pulau Bali, ada di Padang, ada bahkan tim kami ada yang sampai ke Aceh. Itu waterproofing sarang burung walet kalau nggak salah. Yang di Kuba, yang di Padang ini kebetulan alhamdulillah masjid. Dan kalau kebanyakan yang di Jakarta, di area Jabodetabek ini masjid-masjid perumahan. Dan lumayan ukuran masjid pun sangat besar. Bahkan kita pernah waterproofing Masjid Raya Padang. Ada testimoninya kok. Bisa teman-teman cek gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu ragu untuk konsultasi dengan kami, dan kami sudah membuktikan bahwasanya material yang kami gunakan ini sangat berkualitas, yaitu berbahan aspal cair atau aspal emulsion. Ini beda ya kayak untuk aspal yang di jalan, sangat beda sekali. Aspal yang jalan kan atau pasti lengket ya. Kalau ini kan udah kering, tidak lengket, jadi gitu ya. Nah, itu dia kelebihan dari aspal emulsion atau aspal cair. Nah, itu saja teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video kami.
Apabila ada kesalahan kata-kata atau penyampaian dari video kami, mohon dimaafkan karena kami juga sebatas manusia biasa tentunya. Nah, jika ada manfaatnya silahkan diambil atau dimanfaatkan gitu teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.